Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi madamati ayyam wa syuhuri wa sinin amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita semua diberikan panjang umur wal afiyah oleh Allah taala. Terkhusus kita juga bisa berkumpul bersama guru-guru kita yang kami hormati, kami cintai, Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, agar segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga tidak lupa Ketua Majlis Dawalat di Pusat yaitu Ustaz Muhammad Harun serta jamaahnya. Dan juga kita doakan juga Wakil Ketua Majlis Dawalat nih yaitu Ustaz Hendi dari Cikarang. Dan juga segenap pengurus Majlis Dawalat nih dari Sukabumi, dari Parung, dari Sasak Panjang, dan juga dari Kembangan, Jakarta, dan juga dari berbagai macam wilayah. Kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Dan juga guru kita Ustaz Ki Haji Nadharuddin bin Ki Haji Abdurrahman Nawawi, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana manaqib Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, yang mana beliau memiliki karomah yang begitu besar. Akan tetapi karomah beliau tidak hanya pada diri beliau saja, tetapi karomah beliau juga nurun kepada anak beliau yaitu Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar Al-Adni memiliki berbagai macam karomah. Akan tetapi beliau punya satu keistimewaan. Beliau punya satu keistimewaan apa? Beliau itu disebutkan, Habib Bakar Al-Adni itu disebutkan dalam seumur hidupnya telah menghatamkan Al-Quran 90.000 kali. Bayangkan, dalam seumur hidupnya bisa menghatamkan Al-Quran 90.000 kali. Habib Ali bin Muhammad Habsyi ditanya tentang ini, ya Habib bagaimana mungkin? Ini gak mungkin, gak masuk akal. Lalu kata Habib Ali Habsyi apa? Ini adalah barokatul waqt. Ini adalah barokahnya waktu. Maka di sini saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala bisa memberikan waktu itu bisa dilipat. Bagi siapa? Bagi orang yang mau melakukan ketaatan. Buktinya apa? Apa yang sudah dilakukan oleh Habib Bakar Al-Adni ini tidak hanya terjadi pada Habib Bakar Al-Adni, tetapi di zaman Nabi Muhammad SAW itu matahari pernah diterlambatkan oleh Allah Ta'ala terbit menunggu Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk datang ke masjid. Karena apa? Karena Sayyidina Ali sedang menuntun satu orang tua yang mana pada saat itu Nabi Muhammad tidak mau langsung qomat, nunggu sebentar, tunggu sebentar. Ternyata apa? Sayyidina Ali belum datang. Dan di situ Sayyidina Ali sedang menuntun satu perempuan tua ya dan juga buta. Bahkan di situ disebutkan bahwasannya matahari itu yang harusnya terbit pada saat itu waktunya ini kok agak lama. Ternyata apa? Matahari menunggu Sayyidina Ali datang ke masjid. Jadi enggak kaget kalau Habib Bakar Al-Adni punya karomah seperti ini. Maka oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Haji Reza dalam manaqib Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Kalau kita enggak bisa seperti mereka, minimal kita niru. Betul tidak? Minimal kita niru. Kalau kita enggak bisa menghatamkan Al-Quran 90.000 kali, kenapa kita tidak usaha menghatamkan Al-Quran minimal 1 bulan 1 kali? Oleh karena saudara hadirin, disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bahwasannya kita dianjurkan untuk berazam, untuk berniat sungguh-sungguh untuk baca Al-Quran minimal ya setiap hari ya fi kulli yaum wa lailah juz'an. Setiap 1 hari 1 malam itu satu juz. Sehingga di dalam 1 bulan kita bisa menghatamkan 1 kali Al-Quran. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, membaca 1 juz Al-Quran itu tidak membutuhkan waktu lama. Paling lama hanya 50 menit. Paling lama kalau dia baca nggak lancar 1 menit lewat 15 menit. Gak ada yang lama. Sedangkan kita dikasih waktu oleh Allah Ta'ala 24 jam. Ya, taruhlah bersihnya 1,5 jam itu buat baca Al-Quran.
Kita punya berapa puluh waktu, 20 jam waktu kita diberikan oleh Allah Ta'ala. Terus kita nggak pakai untuk baca Al-Quran. Lalu kemana waktu kita kalau kita nggak bisa pakai untuk baca Al-Quran? Kita habiskan untuk kerja, kita habiskan untuk ini, untuk itu. Maka di sini saudara hadirin, jangan sampai kita mengatakan jangan lupa ngaji, jangan lupa sholat. Salah. Harusnya apa? Jangan lupa kerja. Kenapa? Karena kita harus sibuk kaji. Karena kita harus sibuk ibadah. Sampai kita harus ingat kerja. Itu yang benar. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kemudian juga disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan afdalu ibadatu ummati qiraatul Quran. Paling afdal ibadah umatku adalah tilawatul Quran, qiraatul Quran, baca Al-Quran. Ini yang paling afdal, ini yang paling disukai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini jangan dipikir baca Al-Quran itu tidak ada fadilahnya. Besar sekali. Bahkan fadilah baca Al-Quran bukan dihitung dari juznya, tapi per hurufnya dihitung oleh Allah Ta'ala. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, man qara Al-Quran wa waqaimun fi shalah kana bi kulli harfin mi'at hasan. Siapa orang di dalam sholatnya dia baca Al-Quran, itu satu hurufnya dihitung 100 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Dan ingat, ketika dia masuk di bulan Ramadan, mudhoaf kullu amal, dilipat gandakan setiap amal. Artinya apa? Orang yang banyak baca Al-Quran di dalam sholatnya di bulan Ramadan, setiap hurufnya akan dilipat gandakan oleh Allah yang dari 100 jadi 200. Masya Allah. Maka di sini jangan sia-siakan kita baca Al-Quran di dalam sholat, terlebih khusus di bulan Ramadan. Kemudian itu yang di dalam sholat dalam iman berdiri. Bagaimana yang duduk? Kata Sayyidina Ali, khamsuna hasanah. Bikuli harfi khamsuna hasanah. Setiap hurufnya 50 kebaikan. Ya. Kemudian orang yang di luar sholat, ya, tetapi dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu, kalau dia menyebut baca surat Al-Quran, ya, itu setiap hurufnya dihitung oleh Allah Ta'ala, khamsa wa ishrun, 25 kebaikan. Dan orang yang di luar sholat tetapi tidak dalam keadaan suci, enggak dalam keadaan berwudu, itu setiap hurufnya dihitung 10 kebaikan. Bayangkan setiap hurufnya hasanah, kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jangan kita sia-siakan setiap huruf yang kita sebutkan ini dihitung oleh Allah Ta'ala. Bayangkan betapa detailnya Allah Ta'ala. Bahkan kita aja kalau kita memperkerjakan orang, kita nggak pernah menghitung berapa kali dia membantu kita. Ya, tetapi Allah Ta'ala menghitung setiap huruf yang keluar dari lisan kita. Masya Allah. Digajinya bukan lagi per hari, bukan per bulan, ya, tapi per huruf. Setiap kerja, setiap nafas yang kita keluarkan untuk baca Al-Quran digaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini jangan sia-siakan. Mari kita tiru mereka, para salafun salihin, para aulia, lewat baca Al-Quran, lewat kita mengkhususkan, kita niatkan pulang dari tempat ini, ya saya niat dalam satu hari saya ingin duduk 1 jam untuk baca Al-Quran. Niatin saja. Kenapa? Karena kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, atau dan juga para ulama sufi lainnya, mereka mengatakan setiap orang yang berniat untuk melakukan satu amal kebaikan oleh Allah Ta'ala akan dibukakan 70 pintu taufik. Ya, sehingga satu niat ini akan diberikan 70 cara bagaimana orang ini bisa melakukan daripada niat baiknya itu. Jadi kita nggak pernah kehabisan. Ya, bayangkan 70 cara. Lalu kalau 70 cara ini nggak bisa, ada apa dengan diri kita? Jangan-jangan kita terlalu terbawa oleh dunia, terbawa oleh nafsu kita. Maka oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari sama-sama kita tiru mereka lewat baca Al-Quran, dengan sholat tarawih, dengan ibadah kita. Jangan lupa sedekahnya, jangan lupa tasbihnya, jangan lupa daripada bacaan-bacaan yang sudah diijazahkan oleh guru kita. Daripada Thariqah Is'idah Asyar, itu Thariqah 12.000, La ilaha illallah 12.000, Allah 12.000, Hu 12.000. Ini kalau kita amalkan dalam satu hari, itu 1000 kali kita baca la ilaha illallah hanya menghabiskan waktu 15 menit. 15 menit hanya kita bisa mendapatkan 1000 kalimat la ilaha illallah. Hanya 10 kali putaran tasbih 100. Bayangkan betapa mudahnya kita, ya, betapa mudahnya kita berzikir. Kalau merasa kita itu berat, itu susah, apa yang membuat itu susah? Nafsu kita. Maka di sini saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau setiap habis sholat kita baca 1000 putaran 100, ya 10 kali putaran tasbih, berarti kita akan mendapatkan 1000 daripada zikir tersebut. Nah, kalau setiap habis sholat kita dapat 1000, kita dapat berapa? Kita dapat 5000 dalam satu hari.
Masya Allah. Maka di sini jangan sia-siakan waktu kita. Ayo isi dengan ibadah, ayo isi dengan zikir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat hidayah bagi kita semua. Khusus guru kita Sahibul Bait Bapak Haji Daud. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan istiqomahan zahiran wa batinan fi afiatin wa salamatin birahmatika ya rahman rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.